Sebuah kisah yang disampaikan oleh narasumber kita, anggap saja namanya Mas Andi. Nama samaran. Mas Andi adalah orang luar Bali yang baru beberapa bulan merantau di Bali. Dia bekerja di salah satu villa di Bali. Seperti villa lain di Bali, tempat ia bekerja sangat jauh dari hiruk-pikuk kota di Bali. Kejadian mistis kali ini terjadi pada tahun 2017, pada hari menjelang Hari Raya Nyepi di Bali. Mendekati Hari Raya Nyepi di Bali, staf villa yang kebanyakan orang Bali memilih untuk mengambil cuti dari pekerjaannya untuk merayakan Hari Raya Nyepi, dan tersisalah Mas Andi dan dua temannya yang harus full day selama 2 hari di hari pengerupukan dan Nyepi. Suatu malam, sekitar 2 hari sebelum Nyepi, Mas Andi hendak pulang ke kosnya dari shift sorenya sekitar jam 11 malam. Setelah mengambil barangnya di loker, Mas Andi langsung bergegas menuju pintu keluar untuk mengambil motornya. Tapi dari kejauhan, dia melihat sesosok makhluk hitam berambut panjang. Mas Andi mengira makhluk itu adalah ogoh-ogoh buatan pemuda setempat yang akan diarak besok di hari pengerupukan. Perlu kalian ketahui, ogoh-ogoh adalah patung yang menyeramkan yang diarak oleh pemuda sehari sebelum Hari Raya Nyepi untuk menetralisir energi negatif. Mas Andi berpikir seperti itu karena bentuknya sama seperti yang dia lihat di Balai Banjar yang sering dia lewati. Semakin mendekat ke pintu keluar, dia mulai berpikir, kenapa pemuda setempat menaruh ogoh-ogoh di depan gerbang villa, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat hampir menggapai motornya, Mas Andi mendadak gemetar dan bulu kuduknya mulai merinding. Tak sengaja dia melihat perut dari ogoh-ogoh tersebut kembang dan mengempis layaknya sedang bernafas. Tidak tahu mengapa badannya langsung tidak bisa digerakkan pada saat memandang kepala ogoh-ogoh tersebut mulai sedikit menoleh. Mas Andi pun berlari menuju ruang staf di villa tersebut. Sesampainya di ruang staf, Mas Andi menceritakan yang barusan dia alami kepada 2 temannya dan mengajak temannya tersebut mengecek ke gerbang. Sesampainya di gerbang, Andi terkejut karena yang dikiranya ogoh-ogoh tadi olehnya itu masih di sana, tetapi pada saat dilihat dengan temannya, itu memang benar ogoh-ogoh yang dibuat oleh pemuda setempat. Karena kejadian tersebut, Andi lebih memilih untuk menginap di villa bersama temannya, dan keesokan harinya dia melihat para pemuda setempat mengambil ogoh-ogoh di depan villa tersebut, yang berarti itu memang ogoh-ogoh yang sering dia lihat di Balai Banjar. Andi langsung bertanya pada salah seorang pemuda, kenapa ogoh-ogohnya ditaruh di sini. Pemuda itu pun menjawab, karena Balai Banjarnya ada upacara adat, jadi ogoh-ogohnya dipindahkan ke sini. Salah satu pemuda yang akan mengambil ogoh-ogoh nyeletuk, kok ogoh-ogoh nih nggak ada daun pandannya? Untung nggak berjalan sendiri nih ogoh-ogohnya, tuturnya dengan nada bercanda. Di dalam hati Andi sudah mau bilang bahwa ogoh-ogohnya kemarin bernafas dan hidup, tapi dia mengurungkan niatnya. Singkat cerita, hari sudah menjelang sore. Mas Andi dan kedua temannya diajak oleh satpam yang kebetulan orang sini untuk melihat pengarakan ogoh-ogoh di Banjarnya. Waktu ogoh-ogoh mulai diarak, Mas Andi teringat kejadian kemarin malam yang melihat ogoh-ogoh tersebut terasa hidup. Tapi saat pengarakan ogoh-ogoh tersebut selesai, tidak ada yang aneh pada hari tersebut. Sampai prosesi pengarakan berakhir dan ogoh-ogoh dibakar, Mas Andi dan temannya serta satpam kembali ke villa setelah cukup lama nongkrong di warung untuk membeli tuak. Di pertengahan jalan, Mas Andi baru ingat bahwa dia belum membeli rokok untuk stok besok di Hari Raya Nyepi. Karena besok tidak boleh ada yang keluar rumah. Mas Andi bergegas kembali ke warung dan menyuruh untuk temannya ke villa duluan.
Di saat Mas Andi berjalan ke villa dan melewati Balai Banjar, di sana dia melihat ada ogoh-ogoh yang diarak tadi, tetapi Andi tidak berpikir macam-macam. Barulah sampai di gerbang villa, dia ingat kalau ogoh-ogoh di Balai Banjar itu seharusnya sudah dibakar tadi, dan dia pun melihat proses pembakarannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergegas lari menuju villa. Mas Andi menceritakan semuanya ke teman-temannya, tapi satpam menyuruh untuk mengabaikannya. Keesokan harinya berjalan seperti biasanya. Mas Andi dan temannya pun tidak merasakan keganjilan sampai tiba sore menjelang malam. Karena pada saat nyepi tidak boleh menyalakan lampu, villa tersebut menjadi gelap dan sunyi. Tidak ada sumber suara dan keramaian seperti biasanya. Mereka pun dibekali masing-masing satu senter oleh satpam untuk pencahayaan, tetapi tidak boleh sering-sering dinyalakan, suruh satpam itu. Hari mulai malam dan kesunyian semakin mencekam. Mas Andi dan temannya diam di kamar karena internet saat itu mati dan seluruh televisi tidak ada, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah diam di ruang staf yang berada agak jauh dari villa di sana. Karena bosan di kamar, Mas Andi mengajak temannya merokok sembari mencari angin di luar. Beberapa saat di luar, Mas Andi mendengar suara gemericik air tamu villa yang sedang mandi dari villa yang lumayan jauh. Wah, suara air dari villa sejauh itu saja jelas terdengar sampai sini, kata Mas Andi di dalam hati. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Mas Andi diajak temannya jalan-jalan keliling villa. Mas Andi sebenarnya nggak mau karena mempunyai firasat buruk, tetapi temannya memaksa dan akhirnya mereka berjalan kecil mengelilingi villa. Sekian lama mereka berjalan, tidak terjadi apapun. Mas Andi pun mengajak temannya untuk kembali ke kamar untuk istirahat karena hari sudah larut. Di tengah perjalanan mereka mendengar ada suara gedor-gedor dari toilet dekat villa. Sontak saja mereka kaget, tetapi teman Mas Andi berkata mungkin itu tamu yang terkunci di kamar mandi katanya, dan mengajak untuk memeriksa. Dalam hati Mas Andi berpikir, kenapa tamu memakai toilet yang di luar sedangkan di dalam villa juga ada toilet, dan toilet ini pun jarang dipakai oleh tamu maupun staf di villa tersebut. Sesampainya di toilet tersebut, mereka langsung saja mendobrak toilet tersebut agar tamu yang kata teman Mas Andi itu bisa keluar. Tetapi alangkah kagetnya mereka, yang mereka lihat di dalam toilet itu bukan manusia, tetapi sesosok makhluk dengan rambut yang panjang yang sedang jongkok menghadap ke tembok dengan kuku jari yang panjang serta tanpa busana. Sontak mereka langsung berteriak dengan kata-kata yang kurang pantas sembari lari menuju kamarnya. Di saat mereka lari melintasi jalan setapak menuju kamarnya, mereka melihat cahaya di ujung jalan tersebut. Mas Andi mengira cahaya tersebut satpam yang sedang berkeliling. Langsung saja dia mengarahkan senternya menuju cahaya tersebut. Tetapi lagi-lagi mereka melihat sosok yang tadi mereka lihat di toilet, tetapi kali ini sosok tersebut menoleh ke arah mereka dengan setengah wajah yang ditutupi rambut dan mata yang putih keseluruhannya. Tapi yang tidak bisa dia lupakan adalah wajah makhluk tersebut menyerupai wajahnya. Sontak badan mereka menjadi kaku dan senter yang dia pegang terjatuh dari tangannya dan menyoroti makhluk itu. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya seperti ada yang menahan. Bersamaan dengan itu, makhluk yang menatap mereka itu mulai mendekat dengan jalannya yang terseok-seok dan badannya yang bungkuk. Tetapi wajahnya tegak menatap ke arah mereka. Mereka pun tidak tahu mau berbuat apa dengan tubuh mereka yang masih sulit untuk digerakkan. Mereka mencoba memejamkan mata dan berdoa di dalam hati karena mulut mereka masih susah untuk digerakkan.
Tiba-tiba Mas Andi dikagetkan dengan tepukan tangan di pundaknya, dan seketika badan Mas Andi bisa digerakkan dan langsung menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah satpam penjaga villa. Sontak Mas Andi langsung menoleh lagi ke ujung jalan setapak untuk melihat makhluk yang dilihat tadi dan melihat makhluk itu masuk ke dalam tanah. Dia pun dikagetkan dengan suara satpam. "Ngapain kalian malam-malam keluar bawa nyalain senter lagi? Kan Bapak sudah bilang jangan nyalain senter," kata satpam tersebut. Mas Andi dan temannya terdiam beberapa saat dan hanya menyahut, "Ya maaf Pak," terhadap omongan satpam tadi. Mereka pun meminta satpam itu untuk mengantar mereka ke kamarnya. Tetapi mereka tidak memberitahukan kejadian tadi ke satpam tersebut. Sesampainya di kamar, Mas Andi memberanikan diri untuk bertanya ke temannya apa dia juga sama melihat wajah makhluk yang tadi seperti wajah Mas Andi. Tetapi temannya malah mengatakan bahwa dia melihat wajah makhluk tadi seperti wajahnya. Mereka berdua kebingungan dan tidak berbicara tentang kejadian tersebut sampai esok hari. Keesokan paginya, barulah mereka menceritakan kejadian tersebut kepada satpam. Lantas satpam berkata, makhluk itu memang sering menunjukkan diri di villa ini. Mungkin dia sudah ada sebelum villa ini didirikan, tegas satpam tersebut. Satpam itu juga menanyakan, apa kalian ada ngomong tidak pantas karena makhluk tersebut akan mengganggu orang yang tidak sopan di daerahnya. Mas Andi langsung menjawab, "Enggak kok Pak, saya nggak ada ngapa-ngapain." Padahal dalam hatinya dia berpikir, apa karena kita keluarin kata-kata kasar pas di toilet kemarin ya. Tetapi yang masih membekas di pikirannya lama, kenapa makhluk itu mempunyai wajah seperti dirinya.